Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas permasalahan perkembangan anak peserta didik yang sulit bersosialisasi di SDN 13 Telaga Biru. Sebelum itu, ayo kita ketahui apa itu bersosialisasi. Bersosialisasi adalah cara bagi seseorang untuk terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Ini bisa berarti berbicara, mendengarkan, atau melakukan kegiatan bersama. Melalui proses ini, seseorang belajar cara berkomunikasi dengan baik, memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta membangun hubungan yang kuat dan berarti. Dalam konteks anak-anak, bersosialisasi melibatkan bermain dengan teman sebaya, berbagi mainan, dan belajar aturan-aturan sosial dasar seperti berbagi dan berempati. Ini merupakan bagian penting dari perkembangan mereka karena membantu mereka membangun keterampilan sosial yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Berikut adalah analisis kasus. Dari hasil wawancara dengan Ibu Yusniar Utina, wali kelas 2 di SDN 13 Telaga Biru, terungkap bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh anak peserta didik adalah kesulitan bersosialisasi. Kasus ini dialami oleh Kansa Adelia Naifa, siswa kelas 2. Faktor utama yang mempengaruhi kesulitan sosialisasi Kansa adalah sikap pemalu dan pendiam. Anak ini cenderung memiliki interaksi terbatas dengan teman sebaya dan seringkali terlihat ragu atau cemas dalam situasi sosial. Selain itu, sikap ini juga dipengaruhi oleh sifat turunan dari keluarganya. Orang tua Kansa yang dikenal sangat sopan, mengakui bahwa sifat pemalu dan pendiam Kansa adalah bawaan dari keluarganya. Berikut dampak yang akan terjadi pada anak yang sulit bersosialisasi. Menurut Ibu Yusniar selaku wali kelas 2 di SDN 13 Telaga Biru, kesulitan bersosialisasi dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Bersosialisasi adalah keterampilan penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang tidak dapat bersosialisasi dengan baik mungkin akan menghadapi hambatan dalam mencapai keinginan dan tujuan di masa depan. Kurangnya kemampuan bersosialisasi dan emosional anak serta menghalangi kemampuannya untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain. Permasalahan yang dihadapi oleh Kansa Adelia Naifa menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal berperan dalam kesulitan sosialisasi yang dialaminya. Faktor internal seperti sifat pemalu dan pendiam bisa dikaitkan dengan temperamen bawaan anak. Menurut teori perkembangan kepribadian Jerome Kagan, temperamen anak merupakan ciri bawaan yang muncul sejak lahir dan memengaruhi bagaimana anak bereaksi terhadap lingkungan. Teori temperamen Jerome Kagan menekankan perbedaan antara temperamen yang terhambat dan tidak terhambat pada individu, terutama dalam perkembangan awal mereka. Menurut penelitian Kagan, individu yang terhambat cenderung lebih reaktif terhadap rangsangan tertentu, yang dapat menyebabkan sifat yang lebih pendiam dan pemalu. Di sisi lain, individu yang tidak terhambat kurang reaktif dan lebih cenderung ramah dan mudah bergaul. Kagan menekankan bahwa anak-anak menunjukkan berbagai tingkat inhibisi terhadap hal baru yang disebut inhibited dan uninhibited. Temperamen anak-anak yang menunjukkan inhibisi cenderung pemalu dan cemas dalam situasi sosial, seperti yang dialami oleh Kansa. Seperti halnya juga dengan yang sudah dijelaskan dalam teori John Bowlby, yaitu bahwa ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuhnya, atau biasanya orang tua, sangat penting untuk perkembangan emosional dan sosial anak. Anak yang memiliki ikatan aman dengan pengasuh biasanya lebih percaya diri dan lebih mudah bersosialisasi. Kesulitan bersosialisasi yang dialami Kansa berpotensi menghambat perkembangan sosial dan emosionalnya. Kesulitan ini juga dapat berdampak negatif pada perkembangan akademis dan kesejahteraan psikologisnya di masa depan. Kurangnya keterampilan sosial bisa menyebabkan isolasi sosial yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental
mental dan kemampuan untuk bekerja dalam tim atau berinteraksi dalam lingkungan kerja. Menurut Erikson, pada tahap industri versus inferioritas 6-12 tahun, anak-anak harus mengembangkan rasa kompetensi dan kepercayaan diri melalui interaksi sosial dan pencapaian di sekolah. Anak pada masa tahap ini juga area sosialnya bertambah luas dari lingkungan keluarga sampai lingkungan sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Apabila anak dalam usia ini tidak diperlakukan seperti anak yang tidak mempunyai kemampuan, maka perkembangan anak akan diisi dengan perasaan rasa rendah diri atau perasaan tidak dapat berkompeten dan tidak produktif. Dalam tahap perkembangan industri versus inferioritas usia 6-12 tahun, anak-anak harus mengembangkan rasa kompetensi dan keterampilan sosial. Anak yang gagal dalam tahap ini mungkin merasa rendah diri dan kurang percaya diri dalam situasi sosial. Lev Vygotsky menekankan bahwa anak-anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang yang lebih mampu. Kegiatan kelompok kecil yang didampingi oleh guru dapat menciptakan Zone of Proximal Development atau ZPD yang optimal untuk anak-anak sulit bersosialisasi. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang lain dan kesulitan bersosialisasi dapat menghambat pembelajaran dan perkembangan kognitif mereka. Berikut alternatif solusi untuk anak peserta didik yang sulit bersosialisasi. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Guru dapat memberikan layanan bimbingan kelompok sebagai upaya pencegahan perilaku antisosial pada anak peserta didik. Melalui layanan ini, siswa dapat diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku antisosial. Yang kedua, konseling dan bimbingan. Guru dapat memberikan konseling dan bimbingan kepada siswa secara individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi permasalahan perilaku antisosial. Melalui konseling, siswa dapat diberikan pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku antisosial dan diberikan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, pengendalian sosial. Guru dapat melakukan pengendalian sosial dengan memberikan nasihat, pengarahan, dan ajakan siswa tidak bersikap antisosial. Melalui pengendalian sosial ini, guru dapat membantu siswa memahami norma-norma sosial yang berlaku dan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Guru dapat melibatkan orang tua siswa dalam upaya pencegahan perilaku antisosial dengan berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama dalam memberikan dukungan kepada siswa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.